Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pencarian akar persamaan non-linier dengan metode regula falsi. Adapun yang akan saya jelaskan nanti adalah dasar teori regula falsi, contoh soal, program MATLAB, dan kesimpulan. Sebelum saya menjelaskan materi tadi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Indah Sukria, NIM 201841211, Program Studi Setara 1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, mata kuliah Praktikum Fisika Komputasi Lanjut, dosen pengampu Ibu Sagita Karuna Sihombing Magister Sains, Universitas PGRI Palembang. Menjalankan program MATLAB pencarian akar persamaan non-linier dengan metode regula falsi. Regula falsi adalah metode tertutup dalam mencari akar-akar persamaan non-linier. Jadi metode tertutup itu adalah metode yang mengapit akar. Metode regula falsi merupakan panduan konsep metode bagi dua dan metode sekan. Menggunakan konsep bagi dua karena dimulai dengan pemilihan dua titik awalnya x0 dan x1, sedemikian sehingga fx0 dan fx1-nya berlawanan tanda, atau fx0, fx1 kurang dari 0. Kemudian menggunakan konsep metode sekan, yaitu dengan menarik garis atau dari titik fx0 dan fx1 sedemikian sehingga garis itu berpotongan pada sumbu x, dan memotong kurva atau grafik fungsi fx0 dan fx1, sehingga metode regula falsi ini akan menghasilkan titik potong pada sumbu x, yaitu x2, yang merupakan calon akar dan tetap dalam interval x0, x1. Metode ini kemudian berlanjut dan menghasilkan berturut-turut interasi xn-1, xn yang semuanya berisi akar f. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa metode regula falsi itu adalah metode tertutup dalam mencari akar-akar persamaan non-linier. Jadi metode tertutup itu adalah metode yang mengapit akar, atau metodenya bisa kita lihat dalam selang yang sudah kita buat di sini. Nah, di sini kita mempunyai fungsi fx yang memotong sumbu x. Pepotongan sumbu x ini adalah akar dari si fx. Jadi pertama yang harus kita lakukan dalam metode regula falsi ini, kita harus memilih selang di mana selangnya adalah a sama dengan b. Terus selangnya ini harus mengapit si akar ini. Jadi di sini kita mempunyai dua titik. Titik pertama a, fa, titik kedua b, fb. Dari dua titik ini kita buat garis. Nah, perpotongan garis inilah yang memotong sumbu x adalah estimasi dari akar fx untuk iterasi pertama. Setelah kita mendapatkan estimasi pertama, kita cari nilai fxr. Kita dapatkan di titik lagi xr, fxr. Nah, dari situ kita buat garis lagi fxr atau xr, fxr dengan b, fb. Dan kita dapatkan xr yang kedua. Di sini akan mendekatkan akar dan kita cari lagi xr yang ketiga, kita buat garis lagi, maka kita dapat xr yang ketiga. Setelah itu kita buat garis lagi dan seterusnya sampai xr-nya sangat dekat atau mendekati si akar. Jadi misalnya secara global segitiga yang besar ini punya titik D, fb dan kita punya titik A, fa. Maka terus kita lihat lagi segitiga yang kecilnya B, FB. Kemudian B. Kita punya XR. Maka kita punya segitiga yang sebangun. Nah, kita punya segitiga yang besar B, FB min FA. Kita punya segitiga yang kecil dengan panjangnya adalah B. Maka kita gambarkan segitiga yang sebangun. Di sini kita punya XR, A, FA, B, FA, B, dan B, FB. Jadi kalau kita buat perbandingan segitiga yang besar dibagi segitiga yang kecil, maka perbandingannya harus sama karena segitiganya sebangun. FB min FA per B min A sama dengan FB per XR. Jadi XR-nya adalah XR sama dengan FB B min A per FB min FA. Setelah itu kita dapatkan algoritma metode regula falsi, fungsi kontinunya fx, interval yang mengukur akarnya A1B1, maksimum iterasinya, nilai maksimal galatnya L, toleransi keakuratannya galatnya, misalnya galatnya 10 min 5, maka kita masuk ke perhitungan inti. Ketika N
lebih kecil sama dengan nilai maksimal dan galat hanya lebih besar sama dengan galat, maka kita masuk ke perhitungan. Hitunglah nilai xn-nya. Maka xn sama dengan an min bn min an per fbn min fan dikali fan. Setelah itu, kita tentukan subinterval mana yang akan mengukur akar. A. Jika fan dikali fxn lebih kecil dari 0, maka an, bn plus 1-nya adalah xn. Jika fan poin fxn lebih besar dari 0, maka an plus 1 sama dengan xn, bn plus 1 sama dengan bn. C. Jika fan dikali fxn sama dengan 0, maka kita peroleh akar sama dengan xn. Setelah itu berhenti. Kita hitung galat hanya xn min 1 per xn dikali 100% n lebih besar sama dengan 1. Maka kita masuk ke perhitungan akhir. Hasil akhir sama dengan akar xn sedemikian sehingga fxn-nya mendekati 0. Contoh soal eksponen x min x kuadrat min 2x. Maka kita turunkan kode program ini, kita ketikkan di end file clear all. Clear all di sini berfungsi untuk menghapus variabel dan dari memori sehingga tidak menampilkan nilai variabel. CLC berfungsi untuk membersihkan layar tanpa menghapus variabel. Terus A input, B input. Di sini input ini berfungsi untuk meminta masukan ketika program dijalankan. Kita ketikkan lagi finline. Finline masukkan soalnya. Finline ini berfungsi untuk sintaks yang digunakan untuk membuat fungsi di MATLAB tanpa harus kita buat fungsinya itu sendiri. X sama dengan A min B min A per FB min FA dikali FA. While, nah di sini while ini berfungsi untuk fundamental program untuk terus melakukan perulangan saat statement bernilai benar sampai statement bernilai salah. Di situ kan ada ABS. Nah, ABS itu fungsi nilai absolut. Kita masukkan contoh soalnya lagi. If jika FA dikali FX lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X. Masukkan else. Else ini berfungsi sebagai pengecualian dari perintah if, maka ketika perintah if tidak muncul, maka yang akan muncul adalah perintah else. A sama dengan X, breaks. Nah, breaks ini digunakan untuk mengakhiri perulangan sebelum kondisi yang menyebabkan keluar perulangan ditemukan. Terus N mengakhiri perintah perulangan. X new, fprint. Fprint berfungsi untuk menampilkan output pada command window ataupun menyimpan output dalam bentuk N file. Setelah itu N mengakhiri perintah perulangan X yang kita cari. Setelah itu kita simpan kode program itu dalam bentuk N file. Kita tekan run, maka kita akan tertuju ke command window. Di situ kita masukkan nilai A sama dengan 0 karena interval batas bawah dari 0. B sama dengan 1 kalau interval batas atasnya sama dengan 1. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kesimpulan, metode regula falsi adalah metode pencarian akar dengan memanfaatkan kemiringan atau gradien dengan selisih tinggi dari 2 titik batas interval. Atau metode regula falsi adalah metode tertutup dalam mencari akar persamaan non-linear. Jadi metode tertutup itu adalah metode yang mengapit akar. Proses pencarian metode regula falsi dengan pendekatan akar persamaan. Dan metode regula falsi ini panduannya metode bagi dua dan metode sekon. Terima kasih. Inilah saja yang saya dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.